Kerjakan 10 soal TOEFL written expression ini. Setiap kamu menjawab satu soal, langsung kita bahas dengan menggunakan strategi menjawab soal TOEFL yang paling efektif. Let's start. Untuk nomor 31 ini, pilihan D, creating, adalah verb ing yang muncul setelah margin yang merupakan noun. Ini adalah ciri terbentuknya reuse adjective clause kalimat aktif. Creating, awalnya dari which, created. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu created, verb 2, atau verb lainnya dalam bentuk kalimat aktif, itu akan berubah secara otomatis menjadi verb ing dalam pola kalimat aktif reuse adjective clause. A bubble adalah objek. Masih tepat. Pilihan C, recklessly, dengan akhiran ly, itu adalah ciri bahwa kata tersebut adalah adverb. Adverb bisa muncul di mana saja, kecuali dalam 2 atau 3 letak. Di sini letak adverb masih tepat. Pilihan B, to unqualified borrowers. Preposition to tidak selamanya harus memunculkan infinitif. Setelahnya juga bisa memunculkan objek. Unqualified borrowers. Unqualified adalah adjective, lalu borrowers adalah noun. Bersama mereka membentuk fungsi sebagai object of preposition dari to. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Memang sekilas seperti benar. The stock market adalah singular subject, lalu crashes adalah singular verb. Namun perlu diingat bahwa dengan akhiran es menunjukkan bahwa verb tersebut adalah verb 1 atau present simple verb. Sedangkan satu-satunya soal TOEFL ITP yang akan mempengaruhi bentuk verb adalah apabila ada keterangan waktu. Keterangan waktunya terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, bentuk verbnya janganlah present, namun past. Crash dalam bentuk past adalah crash dengan akhiran ed. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 32. Untuk nomor 32 ini, pilihan A, why inequality. Inequality adalah noun yang berfungsi sebagai subjek, lalu why adalah conjunction, lalu verbnya adalah continuous. Masih tepat. Pilihan B, rural areas, adalah adjective plus noun, berfungsi sebagai objek dari preposition in. Masih tepat. Pilihan C, and juga sudah tepat. Karena paralel dengan government reforms yang merupakan objek, keduanya adalah noun atau compound noun, lalu international adalah adjective dan aid adalah noun, juga berfungsi sebagai objek dari preposition though. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Sekilas seperti benar, have, has, had, setelahnya akan memunculkan verb 3. Namun perlu diingat, kata yang muncul setelah implemented adalah for yang merupakan preposition. Oleh karena itu, verb 3 dari implemented seharusnya verb 3 dalam bentuk atau pola kalimat pasif. Seharusnya terdapat be terlebih dahulu. Be yang muncul setelah have adalah be verb 3, yaitu been. Oleh karena itu, seharusnya terdapat verb been di tengah-tengah have dengan implemented. Have been implemented for decades. Yang artinya setelah diimplementasikan. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 33.
Untuk nomor 32 ini, pilihan D, a national hero. National adalah adjective, hero adalah noun. Urutannya sudah tepat. Lalu artikel E juga sudah tepat, karena menunjukkan bahwa hero jumlahnya 1. Untuk pilihan C, is adalah singular be verb. Sudah tepat, karena subjeknya juga adalah singular subject. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Who extraordinary. Seperti tepat. Namun dalam TOEFL ATP, who, which, dengan that seringkali akan berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek. Maka lanjutannya seharusnya adalah verb. Namun di sini, extraordinary bravery adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Lalu help adalah verb. Nah, apabila terdapat pola CSV di mana subjeknya terpisah, maka yang dipakai bukanlah who, which, dengan that. Pilihannya adalah 2, antara whom dengan whose. Karena whom dengan whose akan hanya berfungsi sebagai conjunction saja, dan lanjutannya adalah subjek dengan verb. Dalam hal ini, extraordinary bravery atau keberanian yang luar biasa itu adalah keberanian yang dimiliki oleh Lukman. Oleh karena itu, keberanian yang dimiliki tersebut menunjukkan kepunyaan atau posesif. Yang kita pilih adalah whose, bukan who. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 34. Untuk nomor 34 ini, pilihan D. N sudah benar, karena menghubungkan social dan juga political dengan akhiran AL, keduanya memiliki bentuk yang sama, yaitu adjective. Fabric adalah noun, urutannya masih tepat. Pilihan C, terlihat aneh, namun sebenarnya has had sudah benar. Verb yang bisa muncul setelah has, have, dan had adalah past participle atau verb 3. Nah, verb have itu perubahan kata kerjanya adalah seperti ini. Base verbnya adalah have. Verb 1 atau present simple verbnya adalah have plural dan has singular. Past simple atau verb 2-nya adalah had. Past participle atau verb 3-nya adalah had. Lalu verb ing-nya adalah having. Jadi verb 3 ini adalah verb 3 dari have yang telah berubah menjadi past participle atau verb 3 dari had. Nah, verb 3 had ini awal mulanya dari have. Oleh karena itu, has had masih tepat. Pilihan B, the simultaneous growth. Growth adalah noun. Simultaneous dengan akhiran waus adalah adjective. Lalu the adalah article. Masih tepat. Ketiga kata tersebut berfungsi sebagai object of preposition dari when. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Sekilas seperti benar. Political adalah adjective, lalu movement adalah noun. Namun, movement adalah countable noun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, countable noun ini tidak memiliki kelima ciri yang menunjukkan jumlahnya. Seharusnya, political movement ini memiliki artikel E untuk menunjukkan bahwa jumlah dari movement tersebut hanyalah 1. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 35. Untuk nomor 35 ini, participating adalah verb ing yang muncul setelah noun. Ini adalah ciri terbentuknya reduced adjective clause kalimat pasif. Reduced adjective clause kalimat aktif dari who participated. Who sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu participated dalam reduced adjective clause kalimat aktif secara otomatis berubah menjadi verb ing. Masih tepat. Pilihan B, which attracted, which muncul setelah noun. Masih benar. Which berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek.
Lalu attracted adalah verb 2, yang menarik participants atau yang menarik peserta-peserta. Subclause kalimat aktif. Masih tepat. Pilihan C, were later offered. Later adalah adverb, bisa muncul di mana saja, kecuali dalam 2 dan 3 letak. Lalu were adalah be verb dan offered adalah verb 3. Masih tepat, karena ketika diterjemahkan, peserta didik tersebut kemudian ditawari magang di sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Company adalah countable noun. Hilang salah satu dari kelima ciri yang menunjukkan bahwa noun tersebut adalah countable noun. Company seharusnya memiliki artikel e untuk menunjukkan bahwa company tersebut memiliki jumlah 1. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 36. Untuk nomor 36 ini, pilihan A, if not properly managed. Ini adalah reduced adverb clause. Perbedaan dengan reduced adjective clause adalah reduced adverb clause tidak menyembunyikan conjunction-nya. Conjunction-nya tetap ada. Yang disembunyikan di sini adalah subject yang merupakan it, lalu be verb yang merupakan is. Karena disembunyikan, maka terbaca if not properly managed. Masih tepat. Pilihan B, effective institution. Effective dengan akhiran IV adalah adjective, lalu institution adalah noun. Urutannya masih tepat dan paralel dengan transparent policies. Adjective plus noun. Bersama, mereka semua adalah object of preposition dari by. Pilihan D, undermine adalah base verb. Sudah tepat karena muncul setelah modal verbs. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Sekilas terlihat benar, led to. Namun kita perlu perhatikan kata sebelumnya. Can adalah modal verbs. Yang boleh muncul setelah modal verb hanyalah base verb. Sedangkan led adalah past simple verb atau verb 2. Base verb dari led adalah lead. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 37. Untuk nomor 37 ini, pilihan A, presidential candidates. Presidential adalah adjective, lalu candidates adalah noun. Urutannya masih tepat. Pilihan B, bold promises. Bold adalah adjective, promises atau janji-janji adalah noun. Urutannya juga masih tepat. The televised debate dengan akhiran ed ini adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective karena letaknya yang berada di antara artikel, determiner, quantifier dengan noun. Ini adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective dan urutannya benar karena muncul sebelum debates yang merupakan noun. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Their commitments. Seharusnya possessive adjective yang dipakai bukanlah their yang menunjukkan bahwa plural. Sedangkan subjek dari soal ini adalah neither of. Yang kita baca bukanlah the two presidential candidates ketika melihat subjek dalam kalimat ini. Namun yang dilihat adalah neither. Dalam makna atau konteks kalimatnya, neither atau tidak kedua-duanya menunjukkan hanya salah satu. Neither adalah singular subject. Oleh karena itu, there seharusnya diubah menjadi possessive adjective singular. Its. Oleh karena itu, there harus diubah menjadi singular possessive adjective. His atau her. Oleh karena itu,
Jawabannya adalah D. Let's go to number 38. Untuk nomor 38 ini, pilihan D sudah tepat karena menghubungkan dua noun, the US dan the Soviet Union. Object of preposition dari between masih tepat. Pilihan C, tensions atau ketegangan-ketegangan juga sudah tepat. Plural noun, lalu initiated adalah verb 2. Tension tersebut adalah noun yang berfungsi sebagai objek. Which dominated juga sudah tepat, karena which adalah conjunction subject yang bisa muncul setelah noun. Lalu dominated adalah verb 2 yang menunjukkan bahwa subclause ini adalah kalimat aktif. Itu kenapa setelahnya muncul international relation yang merupakan objek dari dominated. Oleh karena itu jawabannya adalah relation. Sebagai countable noun, relation tidak memiliki penanda jumlah dari noun tersebut. Pilihannya 2, yaitu an international relation, namun karena garis bawahnya hanya pada relation saja, maka relation ini harus memiliki akhiran S, menjadi international relations, plural noun atau plural object. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, pilihan D, long term storage dengan strip, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah hyphenated adjective. Dari kata dasar hyphen atau strip, maka semua kata yang diberikan strip, keseluruhannya akan berubah menjadi adjective. Letaknya sudah benar karena muncul sebelum storage yang merupakan noun. Pilihan A, reason advances. Reason adalah adjective, lalu advances dengan akhiran S, kemajuan-kemajuan terkini, adalah noun. Membentuk subjek, lalu verbnya juga plural verb, yaitu have. Yang muncul setelah have juga adalah verb 3 provided, juga sudah tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Inside, sekali lagi, adalah countable noun. Lebih tepatnya, inside ini harus memiliki tambahan S untuk menunjukkan bahwa inside tersebut adalah plural noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 40. Untuk nomor 40 ini, pilihan A, newly designed curriculum. Curriculum adalah noun yang diikuti desain, yang pada awalnya adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective, lalu newly adalah adverb, dan the adalah definite article. Urutannya sudah tepat, berfungsi sebagai subjek, lalu verbnya adalah emphasizes dengan akhiran S yang menunjukkan bahwa subjek dan verbnya keduanya singular. Masih tepat. Majors adalah plural noun, dengan engineering adalah adjective, masih tepat. Through adalah preposition, juga sudah tepat. Menghubungkan gerund, critical thinking dengan noun interdisciplinary projects, masih tepat. Maka itu jawabannya adalah D, communicate. Communicate adalah base verb, dan tidak paralel dengan kata-kata yang muncul sebelumnya.
dikarenakan ada coordinate conjunction and, lalu beberapa koma, maka ini adalah ciri terbentuknya parallel structure. Sebelumnya terdapat straightening yang merupakan gerund, lalu developing juga merupakan gerund. Communicate seharusnya memiliki bentuk yang sama, yaitu communicating. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Ayo pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP yang paling sulit dan paling mendekati official test dengan saya dan tim pengajar saya di AP Academy, dengan klik salah satu tautan yang berada di deskripsi video ini. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.